Lu tahu nggak? Ada satu aktor yang saking cepat gerakannya, bahkan kamera film Hollywood saat itu harus di slow motion cuma supaya pukulannya bisa kelihatan sama mata manusia. Namanya Bruce Lee, pria yang membuktikan kalau air itu bisa mengalir, tapi air juga bisa menghancurkan. Namun di puncak kejayaannya, sang naga justru tumbang secara misterius. Bruce Lee lahir 27 November 1940 di San Francisco, Amerika Serikat, saat ayahnya yang seorang aktor opera Tiongkok sedang tur. Namun ia dibesarkan di Hong Kong, di mana sejak kecil sudah masuk dunia hiburan dan sempat bermain di beberapa film sebagai aktor cilik. Masalah kecilnya tidak mudah. Ia sering terlibat masalah di jalanan, yang justru mendorongnya belajar bela diri secara serius. Ia kemudian berguru pada Ip Man dalam seni bela diri Wing Chun, yang menjadi dasar tekniknya. Saat remaja karena sering terlibat masalah, keluarganya mengirimnya kembali ke Amerika pada usia sekitar 18 tahun. Di sana buat dia mulai dari nol, kerja sambilan sambil sekolah, hingga akhirnya kuliah di University of Washington dan belajar di Fakultas Filsafat. Disinilah pola pikir Bruce Lee berkembang. Ia tidak hanya melihat bela diri sebagai teknik bertarung, tapi sebagai cara memahami diri, efisiensi, dan kebebasan. Ia mulai mengajar bela diri, membuka sekolah, dan menarik murid dari berbagai latar belakang berbeda dengan saat itu. Karena biasanya bela diri diajarkan secara tertutup. Bruce Lee mulai dikenal di Amerika lewat perannya sebagai Kato dalam serial TV The Green Hornet. Meski populer, ia tetap merasa dibatasi oleh stereotip Asia di Hollywood. Ia tidak puas hanya jadi aktor pendukung. Ia ingin mengubah cara orang melihat orang Asia, kuat, cepat, cerdas, dan punya identitas sendiri. Karena itu, ia kembali ke Hong Kong dan mulai membintangi film-film yang benar-benar menampilkan kemampuannya. Film seperti The Big Boss, Fist of Fury, dan Way of the Dragon membuatnya menjadi superstar di Asia. Gaya bertarungnya berbeda, cepat, eksplosif, realistis, dan penuh ekspresi. Ia kemudian menciptakan filosofi bela diri sendiri yang disebut Jeet Kune Do, yang menekankan fleksibilitas, efisiensi, dan kebebasan dari aturan kaku. Prinsipnya terkenal, be water, jadi seperti air, bisa menyesuaikan dengan bentuk apapun. Puncak karirnya adalah film Enter the Dragon, 1973, produksi Hollywood yang membawanya ke level global. Film ini membuka jalan bagi budaya Asia dan bela diri ke dunia internasional. Namun, di tengah kesuksesan besar itu, kehidupannya juga penuh tantangan, seperti latihan ekstrem, industri, dan kondisi fisik yang terus harus maksimal. Pada 20 Juli 1973, Bruce Lee wafat di usia 32 tahun di Hong Kong. Penyebabnya masih menjadi perdebatan, tapi secara umum dikaitkan dengan kondisi tubuh yang kelelahan. Kepergiannya yang mendadak mengejutkan dunia, apalagi saat ia berada di puncak karirnya. Meski singkat, dampaknya sangat besar. Bruce Lee bukan hanya aktor atau petarung, ia adalah simbol perubahan. Ia membuka jalan bagi aktor Asia di Hollywood, mengubah filosofi bela diri dari kaku menjadi fleksibel, dan menginspirasi jutaan orang untuk mengembangkan diri secara fisik dan mental.